Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Ada yang sakit? Nggak ada? Nggak ada. Alhamdulillah. Baik, sekarang sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Diminta kesediaan dari ketua kelas. Siapa ketua kelasnya? Ya, Amin, silakan untuk memimpin doa. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut budaya dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih ya Amir. Sekarang Ibu akan cek kehadiran terlebih dahulu. Untuk yang namanya Ibu panggil, angkat tangannya ya. Rizky Mai Pratama, Hadir Bu. Christina Febiola Sinaga, Hadir Bu. Resita, Hadir Bu. Abelia, Hadir Bu. Salsa Firatvika, Hadir. Dewi Ria, Hadir. Rara Fira Nurila, Hadir Bu. Daka Heldian, Hadir Bu. Amiruddin. Hadir Bu. Ya, hadir semua ya. Ada yang belum Ibu panggil? Gak ada ya? Oke. Sekarang Ibu mau tanya. Ada yang masih ingat dengan materi minggu lalu Ibu bahas mengenai apa? Saya Bu. Ya Dewi? Minggu lalu mempelajari terkait dengan pengertian multimedia dan juga manfaat kehidupan sehari-hari pada multimedia. Ya, benar ya. Jadi minggu lalu kita membahas mengenai pengertian dan manfaat dari multimedia. Iya. Sekarang ada yang bisa jelaskan kepada Ibu apa itu multimedia? Saya Bu. Ya, Bel. Multimedia adalah perpaduan bermacam-macam media seperti teks, gambar, animasi, video, dan lain-lain, kemudian disatukan berbentuk file digital dengan bantuan komputer yang berguna untuk menyampaikan informasi atau pesan. Ya, benar ya. Beri tepuk tangan dulu dong untuk Dewi dan Abel. Jadi, multimedia ialah gabungan dari beberapa teks, video, animasi, dan lain sebagainya yang digabungkan menjadi satu untuk disampaikan kepada audiens ya. Oh iya, Ibu punya sedikit hadiah untuk kalian. Ada yang mau hadiah? Mau. Pada mau. Oke, jadi hadiahnya yaitu pretest. Silahkan kalian kerjakan pretest. Ibu beri waktu 3 menit ya. Silahkan dikerjakan, kalian scan. Sabar Bu. Ya, Mir. Pokoknya sudah habis ya. Terima kasih anak-anak atas partisipasinya. Sekarang Ibu mau tanya, siapa di sini yang suka menonton film? Saya. Apa biasanya yang suka ditonton? Animasi. Horor, animasi, petualangan, Action. action. Ya, jadi anak-anak, film yang kalian tonton itu tidak serta-merta langsung menjadi sebuah film. Ada tahapan-tahapan dalam proses produksi film tersebut ya. Sekarang kita akan mempelajari mengenai tahapan-tahapan tersebut ya. Ada yang sudah tahu apa saja tahapan-tahapannya? Belum. Kan kita bahas secara bersama-sama ya. Jadi ada 3 tahapan dalam proses produksi multimedia. Itu tahapan yang pertama apa? Produksi. Produksi. Yang kedua apa? Produksi. Dan yang ketiga Pasca produksi. Produksi. Nah, pada tahapan yang pertama yaitu tahapan praproduksi, di sini kita menentukan ide dan konsep, kemudian di sini kita membuat naskah, membuat tim produksi dan lain sebagainya. Intinya pada tahapan praproduksi ini kita merancang ide dan gagasan secara matang. Kemudian di tahapan selanjutnya yaitu tahapan produksi. Di sini kita membuat produk multimedia yang telah kita rancang pada tahapan sebelumnya. Pada tahapan produksi ini juga kita mulai mengambil gambar, kita juga mengolah audio dan video, dan di sini juga kita menyusun urutan cerita. Tahapan yang ketiga, tahapan apa tadi? Praproduksi. Nah, pada tahapan pasca produksi ini kita melakukan penyelesaian editing, kemudian menambahkan efek khusus, menambahkan musik dan suara, dan lain sebagainya ya yang dapat kalian lihat di PPT. Intinya pada tahapan pasca produksi ini kita menyempurnakan produk yang telah kita buat. Nah, ada berapa tadi alat proses produksi multimedia? 3. Apa saja? Yang pertama
Praproduksi. Yang kedua, produksi. Yang ketiga, produksi. Diingat ya, nanti akan Ibu tanya di akhir pembelajaran. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu izin bertanya. Ya, Resita. Nah tadi seperti yang sudah Ibu jelaskan, dalam tahapan produksi itu terdapat tahapan penyusunan urutan cerita. Itu maksudnya seperti apa ya Bu? Baik. Pertanyaan yang bagus ya Resita, akan Ibu jelaskan. Jadi tahapan apa tadi penyusunan urutan cerita itu di mana audio, gambar, teks animasi itu dikumpulkan, diurutkan secara runtut dan terperinci agar nanti ketika disampaikan kepada audiens itu audiensnya mudah menerima. Bisa dipahami Resita? Bisa Bu. Terima Oke, kasih, ada Bu. lagi yang ingin bertanya? Tidak ada, tidak ada yang ingin bertanya. Ibu yang bertanya, ya. Ibu ingin bertanya mengapa tahap praproduksi itu penting dalam multimedia. Ada yang bisa menjawab? Bisa menjawab Bu? Ya, Daka. Menurut saya praproduksi itu penting dalam multimedia karena tahap itu akan membuat seseorang cenderung memikirkan konsepnya lebih lama. Mungkin seperti itu. Ada lagi yang ingin menjawab? Saya Bu. Ya, Rara. Menurut saya Bu, tahap praproduksi itu penting karena pada tahap perencanaan itu akan berpengaruh pada kelancaran pembuatan proyek multimedia itu Bu. Karena kan segala sesuatu itu harus dipikirkan matang-matang agar proyek pembuatan itu dapat berjalan dengan maksimal Bu. Iya. Ada lagi yang ingin menjawab? Amir mungkin. Coba Ibu mau mendengar suara Amir. Mana Amir? Ibu, Ya, coba. Mengapa tahapan praproduksi itu penting? baik Bu, jadi menurut saya tahap praproduksi penting itu karena pada tahap praproduksi ini kita akan mengatur semua hal yang krusial Bu. Misalnya tentang target proyek terpenuhi, itu sih Bu kalau menurut saya. Oke, keren sekali ya. Berikan aplaus dulu dong untuk kita semua. Jadi benar ya apa yang dikatakan oleh Rara dan Amir tadi. Jadi tahapan praproduksi itu penting karena kalau ide atau gagasan yang kita rancang itu belum matang, takutnya nanti pada tahapan produksi itu hasil produksi kita tidak maksimal ya. Jawaban Daka tadi sudah hampir benar namun masih kurang tepat. Silakan dibaca-baca lagi ya Daka ya literaturnya. Sekarang Ibu mau dengar suara Chalsa. Chalsa mana Sofira? Coba Ibu mau tahu kira-kira produk multimedia apa sih yang pernah atau yang sering Chalsa lihat? Iklan di TV Bu. Suka nonton iklan? Suka Bu. Kira-kira ya, kan kalau iklan di TV itu kan editingnya bagus ya, efeknya juga sangat-sangat menarik. Kira-kira menurut Chalsa, pengeditan gambar dan audio itu penting nggak dalam pembuatan iklan di TV? Menurut saya sangat penting Bu, karena pengeditan gambar dan suara adalah poin utama agar iklan terlihat lebih menarik dan penyampaian pesan lebih baik kepada audiens. Oke, mantap sekali jawabannya. Terima kasih ya Chalsa ya atas pendapatnya. Sekarang Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Mau tugas gak? Kalau ditawarin pasti gak mau ya. Jadi sekarang Ibu mau memberikan tugas kepada kalian, tugas kelompok. Jadi kalian berdiskusi nanti sesuai dengan kelompok yang telah Ibu sebutkan ya. Tapi sebelumnya, mau kalian atau Ibu yang menentukan kelompok? Ibu aja. Ya, oke, Ibu bagi ya. Ini ada berapa? 9. 9 berarti kita bagi menjadi 3 kelompok aja ya. Kelompok sebentar. Kelompok 1 Rizky mana? Rizky, Resita, Dewi. Ya, silakan membentuk kelompok. Kemudian kelompok 2 Rara, Daka, dan Chalsa. Silakan membentuk kelompok ya. Kemudian kelompok ketiga yaitu Feby. Ada Feby? Abel dan Amir. Silakan untuk membentuk kelompok ya. Sudah duduk ke kelompok. Kelompok 1 mana? Kelompok 2, kelompok 3. Oke. Sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja yang nanti kalian tuliskan di sini. Nanti juga Ibu akan memberikan sebuah trailer video akan kalian analisis. Jadi nanti hasil analisisnya kalian catat di LKPD ini ya. Setelah kalian diskusi nanti kalian akan presentasikan di depan kelas. Mengerti? Mengerti.
Bisa soalnya banyak kan soalnya banyak. Kalian boleh berdiskusi. Halo, kalian boleh berdiskusi, tapi jangan berisik ya, takut mengganggu kelas sebelah. Sekarang akan Ibu tampilkan videonya. Silahkan kalian analisis dan kalian diskusikan. Kemudian kalian catat hasil analisisnya di lembar kerja. Garis tangan kalian ini bisa menjadikan cita-cita kalian tercapai. Kita harus berpikir kenapa begini. Yang akan kalian bikin adalah dan ku bernafas. Jadi ini kamu akan sama ini. Saya pun betul nggak? Kita mau jadi mimpi, tapi ngobrol sama orang tua. Mengejar mimpi itu penting. Kamu sudah berani mencoba. Oke, sudah selesai ya. Silakan ditulis hasil analisisnya ya. Ibu beri waktu 5 menit. Mana? Sampai mana progresnya? Iya, parah banget ya. Udah aman ya. Kelompok 2, halo kelompok 2. Tadi Ibu bilang apa? Boleh berdiskusi tapi jangan berisik. Kasihan teman-temannya yang lagi diskusi keganggu ya. Ya. Udah sampai mana progresnya kelompok 2? Nomor 1 Bu. Oke, aman? Ada kendala? Aman Bu. Oke. Kelompok 3. Sudah sampai mana progresnya kelompok 3? Aman? Oke. Anak-anak, kalau nanti ada yang susah atau ada kendala, silakan ditanyakan kepada Ibu ya. Baik Bu. Baik anak-anak, karena waktu pelajaran Ibu sudah hampir habis, untuk kelompok yang belum presentasi tadi kelompok berapa? 2 Bu. 2 dan 3. Tiga. Silahkan kumpulkan hasil diskusinya di link Google Form yang akan Ibu kirimkan di link grup ya. Ya Bu. Sebelum Ibu tutup pembelajaran kita pada hari ini, Ibu hapus dulu deh. Ya. Ada berapa tadi tahapan dalam proses produksi multimedia? Ada 3. Apa aja? Apa aja? Produksi, produksi. Mau hadiah lagi gak? Hadiahnya post-test ini digunakan untuk menguji seberapa jauh sih pemahaman kalian tentang materi yang telah Ibu sampaikan hari ini. Ayo dikerjakan, gak banyak kok soalnya. Oke. Oh ya, buat tadi kelompok 2 dan 3 yang belum mengumpulkan tugas, Ibu tunggu pengumpulannya sampai jam 12 malam ini ya. Ada yang ingin ditanyakan? Ibu, Ya, Feby? untuk pengumpulan tugasnya perwakilan kelompok atau individu ya? Kumpulkan perwakilan saja ya. Baik, Bu. Oke. Nah, karena tadi pembelajarannya kita buka dengan doa, maka sekarang kita tutup juga dengan doa. Amir, silakan untuk memimpin doa. Baik Bu. Baiklah, sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Amir, terima kasih anak-anak semua. Ibu akhiri ya pembelajaran kita pada hari ini. Tetap semangat dan jangan mudah menyerah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.